Bapak Ibu, malam hari ini saya akan memperkenalkan jajaran manajemen ya. Dan terlebih dahulu saya akan membagikan kenapa kita memilih Sensora ya. Karena pertama, karena Sensora memiliki pabrik sendiri ya dengan standarisasi internasional. Ya, memiliki research and development team yang profesional di bidangnya dan berasal dari dalam dan luar negeri. Ya, peneliti kita juga lulusan ada yang dari Amerika, dari Jepang, dan juga memiliki business and health advisor terbaik di bidangnya. Dan ini adalah visi misi dari Censora, dan ini adalah board of director dari Censora, yaitu Ibu Chen Maria ya. Kebetulan namanya sama dengan Censora ya. Jadi Ibu Chen Maria ini adalah salah satu owner dari PT Timur Megastil yang bergerak di bidang pembuatan mur dan baut yang terbesar di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1977 dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dan beliau juga founder dan presiden dari Power of True Love atau PTL, ya, sebuah komunitas bakti sosial di Surabaya yang mempunyai ratusan member yang tersebar di seluruh Indonesia dan berpengalaman lebih dari 15 tahun di industri direct selling atau multi level marketing. Dan siapa board of director dari Censora berikutnya, yaitu adalah Pak Hendrianto Komala. Beliau adalah shareholder dari Nucleus Pharma, pabrik dari produk-produk yang akan didistribusikan oleh Censora. Dan PT Censora sendiri adalah PT Pelabuhan Terakhir Langgeng Sejahtera, yaitu PTLS ya Bapak Ibu ya. Dan ada lagi Pak Sucipto Kokadir dan juga ada Pak Edward Basilianus. Beliau adalah CEO dari pabrik farmasi herbal Nucleus Pharma. Dan beliau menjadi Ketua GP Jamu Banten dan lebih dari 25 tahun berpengalaman di farmasi dan alat kesehatan. Dan ini adalah Board Health Advisor dari Censora, yaitu ada Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Master Biomed. Beliau adalah guru besar di bidang farmakologi bahan alam dan beliau juga dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Beliau juga ahli obat dan bahan alam yang telah diakui internasional dan dunia, menjadi Head of New Product Development, Research and Development Drugs Discovery PT Natura Nuswantara Nirmala. Dan ada juga Dr. Apoteker Gresti Swandini ya, Master Farmasi. Beliau adalah menjadi Head of Operasional dari QLab, dari Pusat Unggulan Pengujian dan Riset yang menjadi rujukan nasional dan internasional dalam layanan pengujian dan penelitian. Dan beliau menjadi 6 terbaik periset muda PPI Young Researcher Award di tahun 2023 kategori dosen. Dan ini adalah Board of Advisor, yaitu yang sudah hadir di tengah kita. Ini gelarnya panjang ya, luar biasa. Dokter TH Monika ya. Ini ada SP, Bapak Ibu bisa baca sendiri, luar biasa. Pasti orang pinter, yes ya kan. Dan beliau ini yang sangat berjasa saat ada wabah COVID kemarin. Banyak jiwa yang terselamatkan oleh campur tangan beliau dengan menemukan plasma konvalesen ya, inisiator terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19, dan beliau menerima Muri Award ya. Beliau juga Magister Sains Genetika dan Biologi Molekuler, spesialis anestesi dan konsultan intensive care, PhD dalam ilmu dasar kedokteran bidang anestesi, Magister Administrasi Rumah Sakit. Beliau juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, dan beliau adalah Ketua Pusat Pengembangan Inovasi dan Kolaborasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dan beliau adalah Kepala ICU Rumah Sakit Universitas Kristen Maranatha. Dan ada seorang yang luar biasa juga, yaitu Dr. Aloysius Suryawan ya, SPOG, dan beliau adalah spesialis obsgin dan konsultan fetal maternal,
PhD dalam ilmu dasar kedokteran bidang Obsgin, dan beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, menjadi Kepala Bagian Obsgin Rumah Sakit Universitas Kristen Maranatha, Direktur Medis Klinik Utama Permata Hati, dan beliau menjadi Ketua Yayasan Permata Mulia. Ini luar biasa. Dan Bapak Ibu, beliau juga Dr. Aloy dan Dr. Monica adalah salah satu dari founder Censora. Dahsyat ya. Dan apa sih? Nanti akan ada waktu beliau akan berbicara mengapa ya memilih dan bergabung, bermitra, berpartner sama-sama membuat Censora ini akan menjadi bermanfaat buat masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga para individu yang mau menjalankan bisnisnya, pada khususnya adalah mitra-mitra Censora. Nanti Dr. Aloy dan juga Dr. Monica atau di panggilan terkenalnya adalah Dokmo ya. Jadi nanti akan berbicara tentang mengapa memilih Censora. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penghargaan registrasi yang diterima oleh pabrik dari Censora, yaitu Nukleus Pharma. Ada tentunya Badan POM, kita juga sudah ada halal, ya, FDA register sebagai pabrik farmasi herbal pertama di Indonesia yang menerima FDA register, dan juga banyak hal lagi yang tercatat sebagai prestasi yang membanggakan sebagai perusahaan anak bangsa Indonesia. Dan ini adalah Nukleus Pharma, Bapak Ibu, ada 2 pabrik ya di Tangerang, ya, di Bintaro dan juga di Gunung Sindur pabriknya. Dan ini adalah piagam-piagam penghargaan yang diterima oleh pabrik Nukleus Pharma. Tentunya produk-produk yang dihasilkan ini adalah produk-produk yang berkualitas, bermutu, dan harga terjangkau dan memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan secara prima. Nah, ini adalah prestasi yang diterima ya dari Nukleus Pharma dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Contohnya sebagai perusahaan natural medicine pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat FDA Register Facility dan menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi oral albumin dari bahan alami dalam bentuk saset liquid, dan dengan catatan bahkan di industri direct selling baru pertama di Indonesia bahkan di dunia yang produknya akan kita pasarkan. Jadi ini produk unik, powerful, bahkan Dokmo sudah melakukan penelitian bahkan kepada sudah nanti Dokmo akan cerita sendiri tentang beberapa orang yang sudah merasakan manfaatnya, bukan orang yang lagi pusing atau kepalanya lagi atau sakit biasa, tetapi sudah di ICU. Nanti boleh nanti Dokmo yang akan ceritakan ya. Jadi memang produknya luar biasa, bagus ya, dan tentunya ini akan menjadi kesempatan buat kita untuk menjadi saluran berkat untuk lewat produk-produk herbal yang sudah teruji untuk menjadi buat menolong orang-orang yang membutuhkan, dan juga tentunya ada sistem bisnisnya juga Bapak Ibu ya. Dan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang produksi suplemen halal berbahan alami untuk jemaah haji dan umroh. Ini untuk prestasi dari Nukleus Pharma. Dan Bapak Ibu terima kasih. Perkenalan tentang company profile secara singkat ya. Ini adalah produk-produknya nanti. Ada Jinsei ya, ada Kansetsu, ada Nenso. Nah, Jinsei ini artinya apa? Jinsei ini artinya dari bahasa Jepang adalah kehidupan ya. Jadi produk-produk ini adalah kolaborasi dari albumin, moringa, dan juga kurkumin. Dan ini sudah dipatenkan, jadi nggak bisa ditiru ya. Dan Kansetsu ini artinya adalah persendian. Ya, persendian tentunya ini dari teripang emas dan juga albumin dari Canas striata. Ini bagus sekali untuk persendian-persendian kita, dan juga ada kolagen dari teripang emas ini yang memang cepat terserap ya. Dan ini Bapak Ibu sudah menggunakan teknologi yang luar biasa ya. Delivery drugsnya pakai liposomal, dan saya kalau bicara seperti itu nanti akan ada produk spesialisnya yang akan berbicara. Dan ada Nenso. Nenso ini artinya membara, makanya kemasannya kan
merah membara, tetapi ini memang produk yang fokus ya untuk pria, tetapi sebenarnya bisa dikonsumsi oleh wanita ya. Tetapi malam hari ini saya tidak akan membahas tentang produk Bapak Ibu. Nah, malam hari ini saya akan memperkenalkan jajaran manajemen dan saya akan perkenalkan ya seorang yang luar biasa, owner dan juga CEO dari Censora ya. Kalau ada di sini, mari kita beri tepuk tangan yang meriah, kita sambut Ibu Chen Maria. Silakan Ibu Chen Maria. Ibu Chen Maria mungkin boleh dijadikan co-host. Gimana ini caranya? Sudah Ibu Chen Maria. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, di antara kita pasti ada yang belum kenal Ibu nih, ya. Silakan untuk Ibu Chen Maria memberikan beberapa kata penyemangat buat teman-teman semua, para founder yang hadir dan juga teman-teman undangan yang hadir di Zoom malam hari ini. Silakan Ibu Chen Maria. Makasih Pak Eko. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam. Ya, selamat Nama malam. saya Chan Maria. Terima kasih buat kepercayaan dan support-nya buat Censora. Malam ini sumber dana kita ya. Malam ini adalah malam bersejarah buat perjalanan bisnis kita ke depan. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman semuanya yang mau mendukung dan support kita di Censora ini. Sebenarnya kok hilang. Lanjut Bu, kedengaran Bu. Oh iya. Kedengaran Bu. Oh iya, saya hilang soalnya. Mari kita bahu-membahu mewujudkan impian kita, menjadikan Censora ini pelabuhan terakhir kita, Amin. menjadikan Censora perusahaan yang besar dan terbesar di Indonesia. Yes. Kita akan berusaha melakukan yang terbaik, dan itu kita sebagai tidak bisa manajemen saja yang melakukan, kita membutuhkan teman-teman semua bekerja sama dengan kita. Terima kasih Pak Eko, tadi nggak ada perjanjian saya harus bicara. Iya Ibu. Nggak apa-apa, yang penting kita dengar Ibu owner bicara, kita lebih confident. Bukan begitu teman-teman para founder? Padahal saya nggak mau muncul tadi. Setuju, sudah. Ya, Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, Ibu Chen Maria? Ada, saya nonton aja. Oke, teman-teman, kita beri aplaus buat Ibu Chen Maria, owner dari Censora. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk Ibu Chen Maria. Saatnya saya akan memperkenalkan juga Board Health Advisor kita, ya, orang-orang yang luar biasa. Nah, di sini ada dokter, ini gelarnya panjang sekali, ini luar biasa, saya sampai terkagum-kagum, saya takut bacanya salah nih ya. Tetapi Panjang-panjang. saya langsung aja panggilkan yang pertama, yaitu Dokmo ya. Dan Dokmo ini tinggalnya di Bandung ya. Dan juga ada suami beliau yang tercinta, Dr. Aloy ya. Jadi ini adalah beliau adalah board advisor untuk health ya. Kalau ada apa-apa bisa tanya ke beliau. Beliau ini punya pengalaman tentang produk-produk Censora yang akan kita distribusikan, dan saatnya saya juga akan memberikan, ini langsung aja ya, ada, kalau saya bilang ada 6 founder atau 7 sebenarnya, tetapi kan Dokmo dan Dr. Aloy kan sebenarnya ini 2 yang jadi 1, jadi
Dokmo dan Dr. Aloy ini memang foundernya Censora, dan kesempatan pertama untuk supaya Dokmo dan juga Dr. Aloy bisa memberikan speech, ya. Silakan Dokmo dan juga Dr. Aloy untuk memberikan mengapa memilih Censora dan apa pesan buat kita semua supaya maju di Censora. Silakan Dokmo dan Dr. Ya. Aloy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya. Terima kasih kepada Pak Eko yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Waktu saya 3 menit ya Pak Eko ya. Ya, boleh lebih-lebih dikit, boleh lah ya, Dokmo. Ya, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Chen Maria yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan suami saya sebagai board advisor ya. Jadi saya langsung saja, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu heran melihat saya sebagai seorang dokter gitu ya. Dan suami saya juga seorang dokter, saya seorang dokter anestesi, konsultan ICU, dan suami saya seorang spesialis kandungan. Ya, pertama kali memang saya mengenal produk ini tidak langsung mengiyakan begitu saja. Karena saya harus mengenalnya dan harus mengetahui apakah betul-betul bermanfaat secara klinis. Jadi mungkin ada beberapa poin. Yang pertama adalah ya, setelah saya cobakan kepada pasien-pasien saya di ICU yang terventilator dan memberikan hasil yang baik, terjadi percepatan penyembuhan, nanti akan dilanjut di luar karena memang waktu saya terbatas. Jadi sebagai board of advisor dan juga salah satu founder, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita perusahaan adalah baru dan akan launching dalam beberapa hari ke depan. Apa yang membedakan MLM ini dengan yang lain? Itu yang penting. Dan kita harus bangga kepada produk dari PTLS dan Censora ini. Yang membedakan adalah yang pertama, produk ini sudah diuji cobakan kepada pasien-pasien di ICU dan efeknya bagus. Salah satu dari penelitian saya sudah masuk diterima di jurnal internasional terindeks Scopus dan menunggu akan diterbitkan. Jadi ini salah satu pembeda dengan produk yang lain. Kalau produk yang lain boleh berdasarkan testimoni saja, tapi produk kita itu berdasarkan testimoni dan data klinis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah ragu dengan produk Censora ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah mendengar dari Pak Eko mengenai sistem MLM-nya. Dan saya merasa bahwa sistem MLM yang diberikan oleh Pak Eko itu sangat fair enough sehingga semua itu dapat mendapatkan manfaat secara maksimal. Karena dulu sebagai direktur satu rumah sakit, saya mempunyai prinsip, seorang leader itu selalu harus ada di depan kalau timnya itu menghadapi bahaya. Tapi seorang leader harus ada di belakang kalau timnya itu sudah sampai ke padang rumput yang hijau. Jadi seorang leader bukan mendahulukan dirinya sendiri, tapi mendahulukan timnya. Baru setelah timnya baik, baru dia yang menyusul ya. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin berpesan bahwa harus pede sama produk-produknya Censora ini karena memang bagus. Saya menyatakan hal ini bukan hanya omon-omon ya, tetapi memang terbukti pada pasien-pasien saya sendiri itu bagus. Dan saya juga menggunakannya, Dr. Aloysius juga nanti mungkin akan memberikan sedikit pengalamannya menggunakan produk ini karena dia punya komorbid diabetes mellitus. Mungkin segitu saja dari saya dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Chen sekali lagi sebagai owner yang kepercayaan. Kemudian Pak terima kasih. JM dan founder lainnya, dan ada satu orang yang belum saya sebut dan mungkin juga tidak hadir di sini, tapi saya bisa mengenal produk ini melalui satu orang yang bernama Pak Pras. Jadi
Saya harus mengingat dia sebagai orang yang mengenalkan kepada produk ini. Demikian sedikit dari saya. Mohon maaf bila telah terlewat 3 menit. Terima Boleh kasih ditambah, Dok? warahmatullahi wabarakatuh dan Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Dok Mo. Luar biasa, Bapak Ibu sudah dengar langsung dari penjelasan Dok Mo. Beliau langsung ya memiliki pengalaman memakai produk dari PTLS Gensora ini ya, yang dihasilkan dari pabrik anak bangsa dengan teknologi yang tinggi dan ternyata sangat bermanfaat. Dan bahkan tidak hanya itu, beliau sudah melakukan uji klinis dan akan keluar nih jurnal internasionalnya. Jadi nggak cuma testimoni tetapi ada data klinis. Ini dahsyat ya, dan ini akan membuat hal yang membuat kita lebih confidence, tidak sembarangan, tidak empiris, tetapi juga klinis kita bicara tentang produknya ya. Tetapi Dokmu sudah lihat marketing plan-nya. Nah, itu kita yakinkan bahwa marketing plan-nya ini luar biasa ya. Bocorannya seperti ini deh. Sistemnya binary ya kan, dan juga memberikan pairing yang buat saya wow ya. Wow-nya itu apa? 50 juta sehari ya kan. Berarti 1,5 miliar per bulan. Itu satu hak usaha. Nah, udah. Kalau seperti itu kayaknya tiap bulan kalau itu satu hak usahanya bisa beli BMW 320 yang 1,2 M ya. Tesla juga bisa dibeli tiap bulan. Kira-kira begitu. Ini kan potensinya ya. Oke, tetapi ini baru bocoran Bapak Ibu. Kan nggak boleh di-spill. Loh, tadi Pak Eko kok spill? Ya kan kita inginnya ini cepat disetujui gitu loh. Teman-teman kalau nggak dapat, oh produknya udah bagus nih, manajemennya udah oke, udah berpengalaman, dan tetapi ternyata bonusnya kecil, gitu. Pak Charles saja ngomong gini, sebenarnya 1 M sebulan tuh udah wow Pak, luar biasa. Tapi Pak Charles 1,5 M Pak Charles ya kan, nggak main-main Pak Charles. Nah, Pak Charles senyumnya langsung sumringah gitu ya. Tapi sekali lagi mohon maaf, bukannya pelit, belum boleh disepil ya. Nanti minta kepada founder masing-masing. Oke, selanjutnya ya, mungkin nggak lengkap ya kalau seorang suami yang dicintai oleh Dokmo nggak bicara. Jadi kita beri kesempatan dokter paling ganteng yaitu Dokter Aloy. Silakan Dokter Aloy. Ya, terima kasih ini kepada Pak Eko. Selamat malam Malam Dok. para hadirin Malam, semua. Jadi langsung aja saya to the point ya. Saya seorang klinisi sebetulnya ya, shelter kandungan sekaligus konsultan fitomaternal ya. Saya sudah juga lulus daripada S3 atau PhD di Unpad ya. Dan langsung aja produk ini, Gensora ini sudah saya presentasikan di tingkat nasional, di tingkat pertemuan konsultan fitomaternal di Batam. Ya, para profesor saya menganjurkan, Aloy, kenapa Anda tidak pakai ini produknya diusulkan ke pemerintah? Karena begitu bagus produk ini. Jadi saya akan spill apa aja pengalaman saya. Ya, dan ini Dokmo sudah membuat buku dan sudah disampaikan kepada pemerintah juga, dan sambutannya pun sangat luar biasa. Mudah-mudahan produk ini bisa masuk ke pemerintahan dan disebarluaskan. Jadi ini adalah suatu produk yang bagus dari tanah air untuk kita sesuai dengan mutu dan visi misi dari Gensora, dari lokal kemudian ke internasional ya. Jadi saya harap nanti kita akan bersama-sama untuk maju. Tentunya suatu produk ini tidak akan jalan apabila rule-nya tidak benar. Jadi saya harap nanti kita bermain rule yang benar ya, bukan saling menjelekan atau menyenggol yang lain. Itu saya tidak suka karena saya seorang dosen ya, dan jangan main-main loh saya ini keras ya. Jadi saya ini Pak Kepala Asrama dulunya di, kalau ada pernah dengar di Waing, itu saya kepala asrama dan saya seorang pengawas asrama. Satu tingkat di bawah pastor dan saya dipercaya untuk itu. Jadi Anda boleh nama saya ditambah di Waing itu, nanti Yusuf ya, SMA di Malang itu. Jadi memang saya itu pengennya semua itu produknya ini
bagus dan kita inginnya sama-sama maju. Dan tadi kalau Pak Eko udah bilang bisa melakukan produk dan bonus yang baik, itu yang diharapkan oleh anggota. Selain kita berbonus-bonus yang bagus, tentu kita juga menjual produk yang bagus juga. Itu aja. Taruh nanti masalah-masalah keberhasilan daripada di bagian kandungan, saya rasa nanti saya akan spill di lain kesempatan karena terlalu panjang dan waktu saya juga terbatas, yang lain ingin berbicara. Terima kasih, Pak. Oke, thank you, Dr. Aloy. Kita beli applause buat Dr. Aloy dan juga Dokmo. Ya, nah Bapak Ibu, Dr. Aloy dan Dr. Dokmo Ya, adalah sebetulnya ya. membocor rahasia ini Pak Eko. Oh, silakan. Kalau ini sebenarnya membocorkan rahasia, saya tuh nggak mau ngomong bahwa ini udah sampai ke pemerintah. Ya, sudah terlanjur. Iya, terus terang saya belum berani bilang ke siapa-siapanya, cuma memang bawa ke pemerintah. Dan saya pengennya ini goal ya, jadi kalau goal kan berarti kan kita lebih leluasa untuk bergerak karena dari pemerintah itu ada instruksi, ada apa. Tapi belum berani spill karena saya tidak akan spill kalau misalnya tidak fix gitu. Jadi tadi Dokter Alo ini nakal nih rupanya bocor-bocorin rahasia aja. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Dokter Aloy nggak nakal, tetapi bersemangat ya. Ini malah semangatnya Dokter Aloy nyebar ke kita nih. Wah, ini mesti buru-buru nih, ya kan? Cepet-cepet izinnya keluar nih, mesti. Iya, betul. Kalau keluar saya bisa lebih enak ya masukin ke pemerintahnya. Oke, thank you Dokmo, thank you Dokter Aloy. Ya, teman-teman, Dokmo dan Dokter Aloy adalah salah satu founder dari Censora yang domisilinya di Bandung, ya. Dan juga saya akan perkenalkan ada founder dari Surabaya, ya, orangnya masih muda, ganteng, ya kan. Dan juga suaranya bagus kalau nyanyi. Jadi kalau ada pesta-pesta ulang tahun boleh diundang nyanyi ya. Kita sambut dengan meriah founder dari Surabaya, Bapak Ferry Immanuel. Silakan Pak Ferry. Halo, selamat malam semuanya. Thank you Pak Eko. Thank you Bu Jen Maria. Waduh, salam nih buat Dr. Mo sama Dr. Aloy yang di Bandung. Buat founder-founder semuanya, buat para member yang lain juga. Salam kenal. Nama saya Immanuel Ferry, biasa dipanggil Ferry. Kalau saya sendiri, pengalaman saya, kenapa saya memilih Censora, karena setelah saya ketemu dengan Dr. Mo dan Dr. Aloy, beliau menceritakan pengalamannya yang tadi sempat di-spill. Saya kagum ya dengan produk ini, dan saya juga sempat ketemu dengan salah seorang formulatornya, yaitu Bapak Cipto. Setelah kami berdiskusi, beliau juga mempresentasikan produknya. Saya kaget ternyata ada juga pabrik di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi FDA Registered Facility dan diperkuat oleh sertifikat dari Museum Rekor Indonesia. Waduh, ini bukan ngaku-ngaku nih pabrik gitu ya. Nah, itu yang membuat saya juga sangat bersemangat untuk menyebarkan produk ini ke masyarakat supaya masyarakat juga lebih sehat dan juga lebih sejahtera tentunya kalau menjalankan bisnisnya. Mungkin itu aja dari saya, Pak Eko. Silakan saya kembalikan ke Pak Eko. Oke, thank you Pak Ferry. Luar biasa, singkat padat jelas, powerful ya. Dan Bapak Ibu, sekarang ada founder dari Surabaya lagi ya. Orangnya juga pinter, ganteng ya, dan duitnya banyak lagi ya kan. Nah, kita sambut dengan meriah Bapak Edi Santoso. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Cencen dan semua founder yang ada di sini. Terus terang saya bergabung di Censora ini adalah melanjutkan kisah lama yang belum tuntas. Kami bertiga, Bu Cencen, Pak Ferry, dengan saya, itu awalnya membuat PTLS. Dan saya punya keyakinan saat itu, kalau kita punya tujuan baik, kita pasti sukses.
Tapi ternyata banyak badai ya, dan kita belum berhasil. Dan saya yakin PTLS Ribbon dalam bentuk Tensora ini akan memberikan hasil yang fantastis. Semua Amin. yang berawal dengan kebaikan, saya yakin pasti berhasil. Ya. Dan kedepannya semoga produk-produk ya dan juga bisnis ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya buat keluarga kita, tapi buat semua teman-teman, saudara-saudara, tetangga, bahkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri sekaligus. Mendirikan perusahaan ini sebagai perusahaan yang sangat luar biasa. Bersama kita maju, ya. Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting kita ke depan, dan ke depan harus berpikir dengan baik dan bijak. Nah, mungkin dari saya cukup itu, Pak Eko. Terima kasih, salam sukses buat semuanya. Thank you, Pak Edi. Luar biasa. Pak Edi adalah founder yang domisilinya dari Surabaya, ya, bersama dengan Pak Ferry, sudah saling kenal. Jadi Pak Edi ini sedang mengalami CLBK. Bapak Ibu tahu CLBK, cinta lama bersemi kembali. Tapi ini harus jadi ya Pak Edi ya. Bukan cinta lama, Pak, itu cinta sejati, Pak. Cinta sejati. Jadi kita Asik. bertiga ini punya komitmen yang luar biasa, dan kita juga ada PTL ya, memang tujuannya untuk membantu banyak orang ya. Jadi di sini uang adalah nomor 2 ya. Selama kita bisa bantu orang, tidak perlu Anda takut dengan rezeki Anda. Karena yang memberikan rezeki itu bukan Tuhan, bukan kita, bukan hebatnya kita. Ya, kita lurus-lurus saja ke depannya, dan semoga semuanya menjadi sukses, sehat, sejahtera, dan bahagia. Amin. Doa yang baik, saya yakin dikabulkan Tuhan ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Dan dari Surabaya, kita balik lagi ke Bandung. Ternyata ada founder berikutnya, yaitu Bapak Stefanus Charles. Saya persilakan Pak Stefanus, kita beri aplaus yang meriah buat Pak Stefanus Charles. Silakan Pak Charles. Oke, terima kasih Pak Eko. Selamat malam untuk teman-teman founder semua. Selamat malam untuk Dokmo dan Dr. Aloy. Selamat malam untuk ya semuanya kita ya. Nah, perkenalkan nama saya Charles dari Bandung, dan alasan saya kenapa saya ada di perusahaan Tensora PTLS ini adalah karena sekali lagi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh beberapa teman termasuk Dokmo, juga yaitu ada berkaitan dengan produknya ya teman-teman semua. Saya melihat bahwa produk ini begitu sangat unik, itu yang membuat saya sangat impress sekali waktu pertama kali mendengar penjelasan akan produk ini, dan apalagi ketika saya mencoba akan produknya. Selama saya menggeluti dunia network marketing kurang lebih sekitar 20 tahun lebih, jujur bisa dikatakan tidak banyak bisa menemukan produk yang seperti ini, Bapak Ibu semua. Saya mungkin pernah menemukan dulu satu produk, tetapi ini adalah produk kedua yang saya temukan yang tidak lazim, artinya tidak umum, unik sekali produknya. Dan ketika saya dengar akan produk ini, ketika saya konsumsi, saya coba, dan ternyata buat saya pribadi itu punya efek yang luar biasa ya. Secara pemulihan kesehatan terjadi, tingkat albumin saya yang di bawah 4 naik terus jadi di atas 4 sekarang, dan ada pemulihan kerasa secara kesehatan itu mengalami improve yang luar biasa. Itu saya merasakan bahwa produk ini berkaitan dengan hidup kita ujungnya. Dan ketika saya bertemu dengan Dokmo, Dr. Aloy, semakin dikuatkan lagi bahwa saya melihat bahwa wah, ini kualitas dokter yang bukan kaleng-kaleng. Mereka sangat penuh dengan pengetahuan, pengalaman, dan mereka dengan senang hati berbagi akan sharing mereka dari pengalaman mereka juga dengan produk ini. Itu membuat saya begitu yakin bahwa produk ini akan bisa menjadi kontribusi teman-teman buat banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Karena saya banyak menemukan selama saya cerita ke orang, mereka tidak paham sekali tentang produk yang namanya albumin. Banyak sekali yang nggak tahu tentang albumin. Ketika kita jelaskan, mereka menemukan sesuatu pencerahan. Dan saya sangat senang sekali saya bisa menjadi bagian di mana saya bisa berkontribusi ya, artinya bisa membantu kesehatan juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Dan saya yakin dengan produk ini teman-teman, kita itu bisa menjadi product of the product. Artinya bukan hanya sekedar ngecap atau kata Dokmo tadi omon-omon ya, tetapi kita ini adalah product of the product. Kita bisa bicara karena kita memang sudah mengalami akan manfaat dari produk ini sendiri. Itu yang saya lihat
kekuatan daripada produk ini yang ada di Censora ini, dan saya sudah merasakannya. Itu yang membuat saya pertama impress untuk saya melihat untuk terus melanjutkan ada apa sih di balik produk ini, perusahaan maupun bisnisnya. Dan ketika saya semakin menggeluti, saya akhirnya bersyukur kita bisa menemukan dipertemukan dengan Censora PTLS dan Ibu Chen ya sebagai direktur untuk meneruskan kembali untuk produk ini bisa berkontribusi, disalurkan, dan bisa dinikmati oleh banyak orang ya dari produk-produk yang sangat berkualitas ini. Lalu yang kedua, saya lihat juga strength point-nya selain produk adalah dari sisi bisnisnya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan bisa melihat, kita akan bisa mendapatkan kesehatan secara fisik, secara jasmani maupun secara finansial. Dan saya melihat dengan konsep bisnis plan-nya, dan saya melihat bahwa satu hal saya percaya bahwa bisnis itu based on product ya teman-teman. Kalau kita punya produk yang bagus, punya produk yang memang bisa dikonsumsi oleh banyak orang dan terjadi repeat order, maka kita nggak usah pusing, bisnis kita akan berjalan dengan baik dan akan berjalan dengan semakin menggulung, semakin besar. Dan ketika bertemu dengan Censora PTLS dengan marketing plan-nya, tadi Pak Eko sudah spill sedikit gitu ya. Itu yang membuat saya kata, wah Pak, upgrade lagi ya ternyata gitu ya. Bonus kita itu per harinya itu bisa 50 juta per hari gitu. Jadi kurang lebih 1,5 M saya katakan semua. Betul kata Pak Eko, 1 M aja udah besar loh per hari. Apalagi, 50 juta aja, 1 M per bulan aja udah besar. Ini 1,5 M per bulan. Itu membuat saya katakan ini sebuah potensi yang luar biasa, akan menjadi sebuah peluang ya, artinya sebuah kendaraan juga bagi banyak orang di luar sana yang sedang membutuhkan tambahan income, penghasilan dan sebagainya. Saya suka di sini artinya saya bisa berkontribusi lah dengan kombinasi daripada dukungan produk yang berkualitas dari pabrik yang memang sudah punya standar internasional, punya banyak penghargaan yang bisa kita edukasi ya ke banyak orang. Lalu yang kedua dengan sistem bisnis plan-nya yang sangat distributor oriented menurut saya. Dari bisnis plan-nya ini lebih orientasi kepada distributor ya teman-teman. Kalau nanti kita bisa lihat, kita akan disupport penuh untuk kita bisa punya penghasilan income yang mumpuni menurut saya. Lalu yang ketiga saya lihat juga ada dukungan dari perusahaan yang sangat support sekali dalam bentuk memberikan dukungan-dukungan secara edukasi medis dengan adanya Dokmo, Dr. Aloy sebagai advisor. Itu sangat membantu sekali membuat bahwa kita ini bukan kaleng-kaleng gitu, dan kita bukan omon-omon, tetapi kita sedang memberikan satu solusi buat banyak orang, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi finansial. Dan tentunya teman-teman kita ini akan baru mulai ya, baru start. Dan ini merupakan sebuah awal yang baik buat setiap kita untuk memikirkan, untuk kita bisa jadi ambil bagian menjadi sebuah keluarga besar di Censora, dan kita bisa berkontribusi buat banyak orang untuk kita bisa sukses bersama-sama di Censora ini. Dan kita berharap di dalam hari-hari ke depan, di dalam bulan-bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan, kita sudah tidak akan jadi sama lagi seperti hari ini ya. Kita akan jauh lebih sehat dan kita pun juga jauh akan lebih sejahtera seperti visi misi yang tadi Pak Eko sampaikan di awal. Itu saja dari saya, dan pesan saya adalah yuk kita sama-sama bangun kendaraan di Censora ini sebagai satu keluarga besar untuk kita sama-sama saling melengkapi. Tentunya di awal masih ada persiapan di sana sini ya teman-teman, dan kita mau menjadi bagian kontribusi untuk sama-sama kita menjadi besar, menjadi salah satu perusahaan atau kendaraan yang besar yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi sukses untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Thank you Pak Charles. Bapak Ibu, sekarang dari Surabaya lagi. Waduh, Surabaya ini kayaknya banyak banget foundernya ya. Kita sambut dengan meriah Bapak Susanto. Silakan Pak Susanto. Halo Pak Susanto. Oh, Pak Susanto Kayaknya nggak ada ya. Sudah hadir Ibu Chen, Hadir kah? tetapi iya, saya panggil 3 kali nih Pak Susanto. Halo Pak Susanto. Pertama. Halo Pak Susanto. Panggilan kedua.
Panggilan terakhir Pak Susanto, halo. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke founder juga dari Surabaya. Kita berikan aplaus untuk Pak Peggy David. Silakan Pak Peggy David. Halo, selamat malam semuanya. Malam Pak Peggy David. Ya, thank you, Malam. dan ya Pak Eko, dan juga tadi saya banyak terinspirasi ya sama teman-teman founder ya, Dokmo dan yang lain ya. Basically saya ya salam kenal semuanya. Saya baru turun gunung lagi ya. Saya sekarang masih aktif bekerja ya sebagai GM sebuah pabrik spicy yang kita untuk ekspor. Nah, waktu saya ditawarin sama Pak Eko, ya saya diomongin, ini ada MLM lagi. Ya, kebetulan saya sama Pak Eko teman lama, ya. Dan juga Bucen juga dia kenalkan sebagai Bucen sebagai owner dan kebetulan teman juga. Dan akhirnya saya bilang, kamu ini beneran dah, ya. Kok mau MLM lagi? Saya udah dah MLM di mana gitu loh. Akhirnya, tapi saya percaya bahwa kekuatan MLM itu sangat luar biasa, ya, di mana kita sendiri bisa sejahtera dan terutama banyak orang bisa sejahtera juga. Ya, itulah sebabnya saya waktu ketemu Pak Eko, saya tidak tanya masalah apa produk, ya, karena saya trust dengan beliau, ya. Dalam karirnya beliau mungkin kayaknya nggak pernah main BO ya Pak Eko ya. Ya, kebetulan saya adalah salah satu orang yang menentang yang namanya BO itu, ya. Ya, jadi saya cuma bilang ini beneran. Oke, kalau beneran kita ngobrol, ya. Dan malam hari ini saya dapat banyak inspirasi dari Dokmo, ya Dokter Aloysius juga, ya. Jadi intinya bagi saya, ya di dalam network itu adalah bagaimana saya membangun orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Ya, kalau diizinkan Pak Eko, saya bisa share satu atau dua foto Pak Eko, bisa ya? Silakan, silakan. Iya, saya coba share ya. Oke. Ini bukan saya share apa ya. Saya hanya bangga dengan bisa lihat gambar ini ya. Ya. Ya, jadi minimal ini adalah tim saya, ya, dari seluruh Indonesia, ya. Kita ini tahun berapa ini? 2012, ya. Saya bangga bukan karena saya, tapi saya bangga mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan, ya. Kita sama-sama bisa adakan acara di Bali, ya. Terus kita juga bisa apa? Ada yang sampai terima untuk penghargaan kapal pesiar, kalau tidak salah nih ada juga Om Riki di sini ya, Om Riki Willis dari Ambon, ya, ya, bisa jalan-jalan, ya, dan terakhirnya baru saya, ya. Jadi sebenarnya saya tidak bangga dengan pencapaian saya, tapi saya bangga dengan apa yang saya bisa sumbangkan buat teman-teman yang lain, ya. Jadi harapan saya, yuk kita sama-sama bangun, ya. Saya mau turun gunung lagi, ya. Saya mau bekerja lagi, ya. Saya mau bangun tim lagi, ya. Dan saya percaya produknya sudah dikatakan para dokter tadi sudah oke banget. Sekarang tinggal bagaimana saya mau membangun jaringan yang ada. Itu aja sih harapan saya. Dan kita kerja dengan sportif, ya, dengan tadi saya baca di grup kan, saya lupa ya siapa yang ngomong, kita lurus-lurus saja. Ya, thank you. Itu etos kerja kita sama-sama ya. Terima kasih dari saya, sekian aja Pak Eko. Thank you. Yes, thank teman-teman. you Pak Peggy David. Ya. Oke, semua founder sudah bicara. Saya panggil terakhir Pak Susanto, apakah ada? Halo malam Pak Eko. Oh, Pak Susanto sudah. Oke, Pak Susanto. Lagi di jalan ini mau ke Depok. Oh, mau ke Depok. Oke, Ya. oke. Pak Susanto silakan untuk berbicara ke teman-teman di Zoom. Kalau Pak Susanto tidak keberatan. Ya, saya nggak bisa buka kamera ya Pak Eko ya. Boleh, boleh Pak. Ya, malam semuanya. Salam kenal di sini semua ya.
eh, Bu Cencen yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi founder jadi Censora ya. Jadi nanti mungkin saya mau ketemu Pak Eko ya di Jakarta ya Pak Eko ya. Oh, Pak Susanto di Jakarta ya? Saya di Jakarta sebulan Pak di sini. Oh, oke. Boleh, boleh Pak Susanto. Kemungkinan nanti udah ada kendaraan, nanti saya mau ketemu sama Pak Eko juga, mau pelajari lebih dalam. Yes, siap Pak. Ya, begitu ya Pak Eko ya. Oke, baik Pak Susanto. Terima kasih, sukses Pak Susanto. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk sampai dengan detik ini mendengarkan para founders yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu belum menentukan ya dengan siapa ingin membuat tim, ya kan? Nah, silahkan pilih founder-founder hebat-hebat ini ya. Jadi silahkan untuk nanti saling mungkin bisa chat, tetapi waktunya mungkin terbatas. Nanti ada event-event tertentu yang Bapak Ibu bisa langsung kontak para founder yang hebat ini. Dan kita juga ada hadir orang yang luar biasa, ya, motivator hebat, ya, Bapak Krisnamurti. Kalau boleh izin Pak, bisa open video dan juga unmute Pak, dan untuk bicara kasih motivasi Pak buat kita semua, Pak Krisnamurti. Silakan Pak Krisnamurti. Selamat malam semuanya. Malam Pak Krisnamurti. Saya jadi pendengar sebetulnya kepengennya. Oh, nggak Oke, boleh selesai. Pak. Kalau Bapak hadir harus jadi pembicara. Oke, saya masih di jalan, jadi makasih. Hanya pendek aja. Silakan Pak Krisnamurti. Bisa. Ya, terlalu banyak saya melihat MLM yang hangus, yang tenggelam, yang hancur. Terlalu banyak. Tapi ada juga yang sustainable, yang bisa dimodel. Nah, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Di mana kuncinya? Ternyata produk yang bagus, manajemen yang bagus, leadership yang bagus, ada lagi yang menjadi kunci. Apakah yang bergabung sama kita, dia bertumbuh? Bila tidak ada pertumbuhan, akan mati. Terakhir saya ingin mengatakan, masa lalu, kegagalan, kesuksesan adalah masa lalu. Sehebat apapun kita, dia jadi masa lalu. Yang terpenting adalah apakah kita punya masa depan? Apakah kita pernah melihat harapan? Selama ada harapan, peluang untuk menang akan ada di tangan. Itu aja, Pak Eko. Terima kasih. Luar biasa. Kita beri aplaus buat Pak Krisnamurti. Jadi Bapak Ibu, nanti ya kita perlu kumpulkan tim kita ya supaya tidak hanya sehat kantongnya saja, tetapi kalau cari duit kan kadang-kadang jiwa itu lelah, ya kan, mindsetnya juga harus disetel ya. Kalau mobil itu di-tune up lagi. Nah, yang jagonya ini Pak Krisnamurti ya. Jadi nanti jaringan kita bisa di set up ulang lagi. Jadi kalau ngebutnya bisa 100 km per jam, biasanya bisa 200 km per jam ya. Jadi makin luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara Zoom perdana kita ya, perkenalan manajemen, perkenalan board of advisor, dan juga ada motivator yang hebat, para founder yang luar biasa. Tetapi tadi saya sudah panggil di awal-awal, konsultan kesehatan kita yang satu ini juga luar biasa. Saya boleh sapa dan panggil untuk berbicara sebentar, Dr. Arbain. Silakan Dr. Arbain. Silakan unmute Pak. Masih mute, dokter. Halo, Yes. tes. Tes, Ya. masuk tesnya.
Semangat pagi semua. Semangat pagi, Dr. Arbain. Ya, Pak Kris, apa Semangat. kabar? Sehat selalu. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat untuk PTLS yang telah reborn ya pada kesempatan ini ya, dan juga untuk Censora ke depan mudah-mudahan bisa eksis kita bersama ya. Nah, terkait dengan karena bidang saya kesehatan ya, terkait dengan produk kesehatan khususnya suplemen kesehatan, ada beberapa faktor yang kita perhatikan teman-teman ya, yang kita perhatikan. Yang pertama tentu bahan aktif. Bahan aktifnya apa? Nah, karena itu yang bekerja di tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana bahan aktif itu didapat, prosesnya seperti apa, bahan bakunya dari apa. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Karena dua hal ini, jadi bahan baku, kemudian proses pembuatan bahan aktif, dan bahan aktif yang terbentuk, itu sangat menentukan kualitas dari produk. Ini yang harus diperhatikan. Ini ada pakar daun kelor juga ya, Dr. Mo ya. Nah itu daun kelor kalau prosesnya teknologinya nggak bagus, pembuatan bahan aktifnya ya sia-sia ya, Prof ya, Dok ya. Nah itu jadi yang harus kita perhatikan bahan aktif, kemudian proses pembuatan bahan aktif dan bahan baku itu apa? Itu yang terkait dengan produk kesehatan yang penting. Nah, saya lihat, makanya saya ikut terjun lagi nih untuk menyehatkan masyarakat ke depannya. Kenapa? Karena saya lihat di Censora ini, seperti tadi Pak Kris ini kan, di balik kesuksesan suatu produk ataupun bisnis, di balik itu apa yang mendukungnya? Nah, itu menentukan. Nah, saya lihat, saya pelajari sekilas ya, dan saya dalami tentang Censora ini. Di belakang Censora ini ada pakar-pakar yang bidang memang farmakologi. Nah, ini yang satu hal teman-teman ya. Di bidangnya memang di bidangnya. Dan tentu berbasis science. Bukan katanya. Nah, ini teman-teman agak panjang dikit nggak apa-apa ya Pak Eko ya. Boleh, Pak. Ya, jadi terus terang, kalau di jaringan multi level ya, pasti orang awam ininya testimoni seperti itu ya, seperti itu testimoni. Sebenarnya secara medis itu testimoni di ujung, Pak Eko dan juga teman-teman leader sekalian ya, di ujung. Jadi sebelum testimoni itu tadi bahan bakunya apa, kemudian proses pembuatan bahan aktif dari bahan baku ini bagaimana teknologinya, kemudian terjadi bahan aktif. Nah, bahan aktif ini yang bekerja di tubuh kita mempengaruhi kesehatan kita, baik atau tidak. Nah, itu. Baru kalau baik baru testimoni. Ya, jadi di ujung. Tapi kalau orang awam testimoni dulu. Tapi kalau kita bicara di medis, apalagi di rumah sakit, di jaringan kesehatan, nggak bisa testimoni, nggak diakui. Itu kita udah lihat lah bagaimana secara terbukti nggak diakui juga oleh kalangan medis. Tapi kalau basic science-nya kuat, maka testimoni ini jadi pendukung yang sangat kuat. Itu yang ini. Nah, saya lihat di Censora ini, urutan-urutan itu mulai dari bahan baku herbal. Nah, herbal ini, teman-teman semua, sangat aman dibandingkan dengan produk obat yang kimia. Kenapa? Tanpa minimal efek samping ya, bukan tanpa minimal efek samping, itu satu hal. Minimal efek samping. Kemudian bahan aktifnya, ya, bahan aktifnya diproses secara teknologi ekstraksi. Nah, ekstraksi juga ini ada macam-macam jenis ekstraksinya untuk mengambil bahan aktif. Nah, di Censora dengan suhu yang sangat rendah sehingga nggak merusak bahan aktif, sehingga bahan aktifnya itu bisa kadarnya tinggi. Nah, kemudian saya lihat lagi proses di dalam tubuh kita, teknologi liposomal. Nah, ini juga kalau bahan aktif, kadang-kadang obat saja begitu masuk lambung dirusak asam lambung, teman-teman ya.
Jadi bahan aktifnya nggak bekerja secara maksimal. Makanya ada yang sebelum makan, setelah makan segala. Nah, ini Kensora produknya dikemas dengan liposomal sehingga langsung tidak dirusak di asam lambung, langsung diserap di usus halus dengan kadar yang tinggi sehingga bahan aktif ini bekerja di tubuh kita sangat efektif. Ini yang diinikan. Jadi terus terang kalau saya bukan bisnis oriented ataupun apa, tapi kesehatan masyarakat oriented. Kalau emang ini berpotensi untuk menyehatkan masyarakat, saya akan dukung penuh, insya Allah ya. Jadi ke informasi juga kebetulan pendiri Kensora ini ya, teman lama juga Mbak Cincin ya. Mbak Cincin teman lama, kita berjalan bareng menyehatkan masyarakat, dan ketika kemarin nggak sengaja juga kontak ketemu, saya pelajari produk dan juga di balik produk ini apa yang ini saya sangat rekomen ya, karena di balik ini ada pakar-pakarnya yang memang di bidangnya. Jadi teman-teman optimis lah, yang membuat jangka panjang to eksis itu bukan kita leader yang jago atau apa, tapi produk. Karena produk itu bicara jangka panjang. Ketika manfaat produk masyarakat sudah merasakan, itu marketing otomatis secara ini udah bicara sendiri teman-teman. Jadi tetap semangat ya, saya akan dukung penuh Pak Eko dan juga tim Kensora. Dr. Ya, Arbain. mudah-mudahan kita bisa menyehatkan dan mesejahterakan masyarakat melalui rebound PTLS Kensora. Selamat pagi. Semangat pagi. Thank you Dr. Arbain. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Ya, tentunya kita sudah didukung oleh pilar-pilar yang luar biasa dari pakar-pakar kesehatan. Ada Dokmo, Dr. Aloy, ada Dr. Arbain, ada juga Prof. Syamsuddin, Ibu Gresti juga, dan Bapak Ibu dengan pabrik yang memiliki standar internasional dan juga memiliki banyak penghargaan dalam dan luar negeri. Dan tentunya tidak hanya sehat tubuhnya, tetapi juga sehat kantongnya dengan adanya 7 founder kita, ya. Mereka ini sangat pengalaman, ya. Bagaimana bisa membuat mesin uang, ya. Tidak hanya sehat tubuhnya, tetapi sehat rekeningnya. Nanti akan ada testimoni. Kalau buat rekening itu testimoninya penting sekali, Dr. Arbain. Jadi nanti tiap hari ada ting-tong masuk ya. Di WhatsApp gitu, tiba-tiba bonusnya sehari 20 juta, 50 juta. Nah, itu yang tadinya sakit bisa sembuh ya. Karena apa? Karena langsung pikirannya tenang ya kan, listrik kebayar, cicilan terlunasi, ya kan, liburan kemana-mana bisa. Nah, tapi tidak hanya sehat dari rekening atau badannya, tapi jiwanya juga sehat ya. Ada motivator hebat Pak Krisnamurti yang menyeimbangkan ya kan. Hidup perlu uang betul, tetapi juga harus relaksasinya dapat ya, frekuensinya harus di setel sedemikian rupa supaya jadi seimbang semua. Kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu, di Kensora sangat lengkap ya. Ownernya punya pengalaman, punya niat baik, hati baik untuk bisa apa? Memberi dampak manfaat buat masyarakat Indonesia, bahkan khususnya terhadap para mitranya semua. Jadi Bapak Ibu, tentunya dengan berkat dari Tuhan ya, dengan ridho dari Allah, kita berdoa bersama-sama supaya Kensora PTLS ini bisa menjadi berkat buat banyak orang ya, menjadikan produk-produknya menjadi alat kesembuhan bagi banyak orang, dan juga secara ekonomi banyak terbantu oleh PTLS Kensora, dan kita akan menjadi rekan-rekan bisnis yang saling mendukung supaya apa? Kensora seperti visi dari Ibu Chen Maria, kita akan menjadi besar, semakin besar, tambah besar, dan berharap menjadi yang terbesar untuk supaya kita menjadi perusahaan yang dari Indonesia untuk dunia. Dan demikian dari saya, Eko Wibowo, GM dari Kensora. Pak Eko, masih ada satu orang lagi. Pak Eko, masih ada satu orang, Dr. Yohanes. Dr. Yohanes. Oke, maaf Dr. Yohanes, saya boleh undang Bapak untuk berbicara. Silakan Pak Yohanes. Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes. Selamat malam Pak Eko.
Oh iya, Malam, silakan Dok. Pak Yohanes. Malam. Saya dengarnya Pak Saya Yohanes dengan nih yang Yo ya, Coffee ya. saya bangga bisa ikut di dalam hal ini ya. Saya bukan pakar-pakar, saya cuma bakar-bakar saja ya. Kalau saya Wah, bukan itu pakarnya, betul saya dong. cuma bakar-bakar ya. Kalau ada yang perlu dibakar, kalau ada yang perlu dibakar silakan, nanti saya yang bakar gitu aja ya. Salam kenal semuanya. Semoga kita bisa jalan bersama ya, supaya PTLS ini bisa kembali jaya seperti dulu, lebih baik daripada dulu lagi dan seterusnya. Terima kasih. Pak Eko, Amin. silakan. Thank you Terima kasih, Dok. Pak Yohanes. Oke, Pak Bapak Eko, Ibu semua, sedikit ya. nambah. Dari Jessica mungkin bisa tolong tampilkan sedikit aja satu slide. Oke, silakan Jessica. Ya, ini sebetulnya hanya pelengkap saja bahwa di sini adalah satu case report mengenai salah satu pasien yang diberikan Jinsei Plus ya. Jadi ini case report yang pertama dan akan menyusul case report yang kedua oleh Dr. Aloysius pada wanita hamil. Dan hasilnya bagus, kemudian akan menyusul lagi dengan bentuk penelitian lain seperti pada diabetes dan lain-lain. Jadi kita punya peluru-peluru ya, bahwa bila ada yang menanyakan pada pasien kritis bagaimana, sudah ada datanya, pada pasien hamil bagaimana, nanti bisa berkonsultasi dengan Dr. Aloysius. Itu saja dari saya, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas selingannya ini. Terima kasih Pak Eko. Wah, ini luar Terima kasih, biasa. Dokmo. Wah, itu luar Luar biasa. biasa. Seperti kata Dr. Arbain, Dokmo ini luar biasa ya. Kalau saya orang awam selalu mikirnya testimoni empiris itu wow ya. Padahal itu kan ya bisa benar bisa enggak. Tetapi kalau sudah klinis, wah itu dahsyat ya. Itu dahsyat. Jadi empiris dan klinisnya dapat, wah ini luar biasa ya. Tunggu Susah sebentar lagi. ya, Ya, susah silakan Dokmo. ICU yang mau kasih preparat ini karena sebelumnya Pak Cipto udah bilang memang susah banget, nggak ada yang mau katakanlah. Jadi memang saya mengambil keputusan untuk memberikan ini kepada pasien-pasien kritis saya yang terventilator. Dan memang ternyata puji Tuhan hasilnya bagus. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Dokmo. Kasih, Sesuai Dokmo. namanya ya. Luar biasa. Namanya Jinsei tadi itu adalah kehidupan. Jadi memang namanya juga cocok dengan fungsi dari produknya ya. Ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi kita pede banget ya. Kita confident untuk memasarkan menjadi alat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan kesehatan yang prima. Oke, ada lagi Ibu Ona?